Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kita awali dengan sebuah pantun. Makan ketoprak jangan lupa kerupuknya. Bapak dosen dan rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan kuliah kali ini kita akan membahas sebuah materi dengan pemateri yaitu Bapak Amin dengan tema eksistensi dan tantangan radio terestrial di era new media. Bersama saya Zuratul Lailiyah yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, di sini bersama rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, yaitu Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2022. Seperti yang sudah kita ketahui, pada saat ini radio sudah hampir dying atau punah, karena dengan adanya media elektronik yang lebih modern. Contohnya berita online, terus koran online maupun televisi. Jadi masyarakat atau publik sudah tidak menoleh lagi dengan keberadaan radio. Tetapi apakah radio masih bisa eksis pada era saat ini yang sudah zamannya serba modern? Penasaran bagaimana penjelasan jawabannya? Mari kita simak materi kali ini. Kepada Pak Amin, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan latar belakangnya. Monggo, Pak Amin. Saya ketuk berbicara keluar suaranya, apa ya? Gambarnya hilang. Iya, Pak. Halo. Halo, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya. Saya mulai bicara atau ada pertanyaan? Mungkin perkenalan terlebih dahulu, Bapak, biar teman-teman di sini. Nama saya Amin Bawazir. Saya lahir di Bondowoso tahun 59, tepatnya 1 Agustus 59. Kemudian saya ini melanglang dan lama di Jogja. Sejak di bangku kuliah, saya sudah menekuni dunia broadcast. Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, alumni Universitas Islam Indonesia. Kemudian dalam perjalanan saya pernah jadi direktur Radio Akbar, kemudian pindah dari satu kota ke kota yang lain, terakhir ambil alih Radio Kartika ya, berada di alun-alun, mungkin radio yang cukup tua ya, didirikan tahun 60-an oleh seorang militer itu yang kebetulan hobi keroncong, dan akhirnya karena tidak ada yang mau meneruskan anak-anaknya, saya take over. Yang dibeli itu sahamnya ya, dan untuk menjawab aspek kebaruan dari sisi kebutuhan masyarakat Lumajang masyarakat Jember yang tumbuh ya, di mana ada sekian perguruan tinggi termasuk UIC, maka formatnya dan positioningnya saya geser. Yang biasanya di Jember itu yang terbesar format multi segmen, saya buat segmen tunggal dan plus berita dan komentar publik ya, traffic dan lain sebagainya, saya padukan di dalamnya. Dan itu ketika memilih format itu berdasarkan survei pemetaan pendengar ya, termasuk radio-radio yang sudah ada di survei untuk mengetahui posisi masing-masing radio yang sudah ada ya. Karena saya harus cari ceruk yang belum digarap oleh radio lain. Nah, pada prinsipnya kalau di negara-negara maju yang saya pelajari dari badan regulator itu di negara-negara yang sudah maju, nggak boleh radio itu seragam ya sebenarnya, karena ini kan ranah publik radio. Harusnya
Radio itu berdasarkan studi kelayakan menjawab kebutuhan publik dari lapis-lapis di dalam yang ada di ruang publik ya. Maka diversifikasi of content itu menjadi kebutuhan. Keanekaragaman program isi itu tidak seragam. Karena kalau seragam prinsip masyarakat itu tidak memperoleh apa-apa gitu ya. Karena menganggap semua lapis-lapis dalam tatanan kehidupan masyarakat itu sama semua. Padahal realitasnya tidak kan. Ada kelas pendidikan, kelas ekonomi, maka itu harus dijawab sesuai dengan kebutuhan. Dan riset itu akhirnya saya menemukan ceruk yang tidak digarap oleh RRI, tidak digarap oleh Prosalina, tidak digarap oleh Akbar, tidak digarap oleh Soka. Saya masuk dengan pilihan pada usia yang relatif masih muda ya, antara 20, 25 sampai 45 tahun. Ada kelompok usia tertentu. Pada usia hanya saya beri ruang di hari Sabtu dan Minggu, itu pun dibatasi jamnya. Dan muncul gagasan karena badan jalan di Jember itu tidak pernah tambah, tapi penduduknya terus bertambah karena Jember itu akan menjadi daerah urban ke depannya. Urban itu ada kebutuhan lain pasti yang akan muncul, yang mereka membutuhkan guidance dari aspek kepentingan mereka, memudahkan mereka dalam melaju di fasilitas umum, jalan. Maka traffic itu menjadi sebuah kebutuhan agar orang tidak masuk pada ruang yang sama, pada waktu yang sama, yang akhirnya akan stuck ya, macet di satu tempat. Maka informasi itu yang ringan-ringan dan penting untuk publik menjadi fokus dari K-Radio dalam menggarap programnya. Ketika radio diambil alih itu ada korban. Saya membersihkan seluruh awak biar lama karena saya tidak membutuhkan lagi orang-orang yang sudah tua ya. Dan maka PHK jalan keluar itu. Maka saya hadirkan anak-anak yang berlatar belakang pendidikan memadai. Karena nggak mungkin kan selevel SMA disuruh menggarap pada segmen itu. Maka saya ambil anak-anak yang masih di bangku kuliah dan yang sudah selesai untuk hadir menjalani pelatihan, melayani kebutuhan publik itu. Makanya mulai jam 6 pagi itu isinya berbicara dengan publik, bisa itu narasumber yang berbicara, bisa langsung respon publik langsung, tapi tidak menghakimi. Artian biarkan publik yang berbicara, karena netizen jurnalisme itu kan lebih ampuh ya dibanding wartawan, karena wartawan kadang-kadang ada kepentingan subjektif pada dirinya masuk di dalam berita itu. Kalau kebetulan dia punya hubungan buruk dengan pejabat tertentu, hawanya itu yang kita kurangi, kita padukan dengan publik berbicara. Tapi tidak dalam bentuk seperti yang ada di Prosalina. Ruang yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda, ada aspek kebaruan. Itu pada aspek posisi radio ya. Posisi saat ini radio berubah begitu cepat. Sebenarnya perubahan itu sudah lama. Tapi karena pemilik izin itu berangkatnya dari hobi dan rata-rata tidak berangkat dari pemahaman aspek broadcast yang memadai seperti di negara-negara maju, maka dia ada keasikan dan menganggap tidak akan muncul perubahan dari sisi teknologi. Sebenarnya penggunaan komputer itu awal, dan itu sebenarnya awal itu harus direspon oleh para pengelola media. Kemudian semakin seru, muncul aspek-aspek di dunia digital yang semakin, itu pun tidak direspon. Dan dalam perjalanan memang radio itu ditinggal ya oleh pendengarnya karena dianggap ketinggalan zaman dan jadul. Ya.
tidak menjawab kebutuhan kekinian, di mana kalau lihat peta penduduk Indonesia itu kan dominasi usia muda itu hampir 70, 60-70%. Usia saya itu tinggal 11%. Maka sebenarnya ada kebutuhan menjawab, bukan kebutuhan saya yang dijawab, tapi kebutuhan dalam kekinian, di mana aspek digital itu mengemuka. Maka untuk menjawab kebutuhan itu perkawinan teknologi lama dan baru itu keniscayaan. Dan kita tidak bisa menghindar. Itu yang terjadi di radio-radio yang dikelola oleh kalangan anak muda ya. Karena anak muda ini sudah sangat akrab. Saya ini tidak terlalu akrab dengan teknologi modern. Tapi kan sebagai pengelola di aspek manajemen, saya tidak boleh kehilangan akal itu. Karena harus menggandeng anak-anak muda untuk mewujudkan kebutuhan kekinian. Dan alhamdulillah jalan. Jalan sampai detik ini, hasil survei terakhir itu bahwa 70% pada segmen perkotaan, pada level tengah, atas ya, pada orang terdidik, di mobil itu dihabisi oleh car radio. Itu Mbak, gambaran awal Mbak, nanti berkembang ya. Oke Mbak, dah. Baik Pak, di sini ada pertanyaan. Berarti di era sekarang radio itu sudah hampir punah atau dying Pak? Bagaimana caranya untuk manajemen biar radio itu eksis di era sekarang? Jadi harus mengembangkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru Pak. Karena radio itu akan mati secara perlahan-lahan ketika nggak dapat iklan gitu ya. Oke, baik. Karena nggak mungkin kita mendapatkan sumber daya yang bagus kalau gajinya rendah atau pengabdian. Pengabdian itu kan kalau magang ya, mahasiswa magang. Tapi orang yang secara profesional bekerja di radio harus digaji dengan benar. Baik, terima kasih jawabannya Pak Amin. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan tentang radio di era media masa kini. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, membahas tentang new era ya Pak. Bagaimana caranya agar menjaga eksistensi penikmat radio tidak termakan zaman? Karena setahu saya orang-orang yang menikmati radio itu kebanyakan orang-orang dahulu gitu. Tapi sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu udah mulai ngajak orang-orang zaman dulu atau kakek neneknya untuk main TikTok, jadi dia udah nggak menikmati radio lagi. Itu gimana caranya Pak agar tetap menjaga eksistensi penikmat radio tidak termakan zaman? Baik, terima kasih. Jadi begini Mbak, bahwa memang tidak ada yang tidak berubah, keniscayaan ya. Kalau kita ikuti era 70-an, 80-an, 60-an ya, itu radio mendominasi ya. Ya, dengar Mbak ya. Iya Bapak, terdengar. Jadi radio mendominasi ya. Oke, udah ya. Oke, baik. Sudah Pak. Jadi ini kan radio lucunya di Indonesia, itu berangkat dari radio amatir. Beda dengan di negara-negara luar, memang sejak awal itu orang profesional yang mengelola ya. Dan pada aspek memperoleh izin itu tidak semudah seperti di Indonesia. Sekarang aja itu masih tetap perilaku badan regulatornya tidak selektif dalam mengeluarkan izin. Yang penting punya duit, beli pemancar, berdiri radio. Bahkan kalau Anda lihat fenomena yang ke belakang ke saat ini, itu banyak muncul radio-radio testimoni ya, yang isinya jualan herbal macam-macam dan tidak ada manfaat untuk publik ya. Itu bagian dari
yang terjadi di dalam ruang publik, dan itu menyasarnya pada segmen bawah ya, segmen bawah yang masyarakat rata-rata uneducated. Kemudian maka menjawab perubahan yang drastis itu kan akhirnya kita disuruh berpikir serius kan agar radio ini tetap eksis dan menjawab. Maka sebenarnya gampang. Radio itu kan ada yang tidak tergantikan ya pada aspek akurasi. Akurasi karena nggak mungkin baik IWJ, Ikatan Warga Jember itu bisa menghubungi orang yang kompeten untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Jember ya. Maka ketika media itu bergegas, khususnya radio, memanfaatkan kelebihan-kelebihan itu, maka publik karena akurasinya itu ketika dia ingin menguji kebenaran dari berita itu, dia akan kembali ke radio. Yang kedua, bahwa sampai detik ini di mobil itu radio tidak bisa digantikan, tetap menjadi kebutuhan yang mendasar ya. Kalau Anda lihat Suara Surabaya itu sampai detik ini ratingnya masih tinggi, bahkan harga iklannya mahal. Tinggal aspek kebutuhan lokal itu yang harus kita jawab. Kemudian memudahkan, karena anak muda itu sudah nggak mungkin dipaksa ngeteng-ngeteng radio kemana-mana. Maka radio tadi harus dikawinkan dengan dunia modern, dunia digital. Baik itu Android, App Store, dan lain sebagainya, Play Store. Semua itu harus menjadi platform baru yang dikawinkan dengan teknologi jadul ya, analog. Karena Indonesia sampai detik ini radionya belum ke digital. Maka itu jawaban-jawaban di samping pada isinya menghadirkan orang-orang yang kompeten ya untuk menjawab kebutuhan, baik itu aspek lingkungan, aspek kesehatan, kebutuhan keamanan dia ketika meninggalkan rumah berkendara. Tapi kalau pada aspek pendengar di rumah, iya betul. Yang tersisa orang yang nganggur ya, yang di rumah. Tapi selebihnya pendengar karya itu banyak di mobil. Hasil survei banyak di mobil. Jam pendengar yang tinggi itu jam 6 sampai jam 9. Kemudian jam 3 sampai jam 5 sore. Itu aja yang kita lakukan. Dan itu berdasarkan survei ketahuan itu kebutuhan mereka apa. Kita jawab aja ya. Karena baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mengatakan bahwa teknologi modern itu segala-galanya, enggak juga ya. Karena ada saatnya juga orang mengalami kejenuhan. Ini kan contoh sebelum TikTok itu apa itu? Sebelum TikTok ada itu yang populer. Sekarang digantikan oleh TikTok. Dan terus itu akan sama. Radio harus seperti itu ya. Buku kan. Itu kan fakta itu. Fakta. Dan radio yang berjatuhan banyak jumlahnya. Karena pola pikirnya tidak berubah. Si pengelolanya. Dia masih bermimpi pengelolaan radio seperti 20-30 tahun yang lalu ya. Di masa kejayaan ketika ada sandiwara radio dan lain sebagainya. Ketika itu orang rela. Satu kampung rame-rame mendengar radio. Muncul TV. Bergeser. Kita menganggap ketika TV muncul dan TV swasta dibuka oleh zaman Soeharto, radio akan mati. Ada kontraksi memang, perubahan-perubahan. Tapi TV yang mengalami titik jenuh juga sekarang, tidak hanya radio. TV itu mengalami titik jenuh. Dan itu penyebabnya memang kemampuan merespon perubahan yang tidak ada. Teknologi radio itu berkembang begitu pesat. Bahkan kalau Anda ikuti terakhir, itu fitur radio di mobil BMW seri terakhir AM FM itu sudah dihilangkan. Ini kan tantangan baru ya buat saya baca itu. Informasi terakhir itu BMW produk terkini. AM FM itu dihilangkan fiturnya dari produk terbaru mereka. Maka ini kemampuan visi kita ke depan ya, melihat
kebutuhan yang harus dijawab di publik, maka survei itu tidak terhindarkan. Karena kalau mengelola radio hanya dengan feeling saja, dulu karena orang tidak ada pilihan, diberi apa saja ditelan. Ya, karena memang tidak punya pilihan. Tapi dengan pilihan, ini kan tantangan ya, buat kita tantangan untuk menjawab kebutuhan publik. Dan radio ke depan itu sangat lokal. Jadi yang perlu dijawab kebutuhan orang Jember untuk hadir, dan isu lingkungan itu akan menjadi isu yang strategis ke depan untuk menghadirkan anak-anak muda yang memimpikan ke depan itu seperti apa tentang kotanya. Itu harus dijawab dan tidak bisa kita rekrutmen sembarangan orang. Fakta yang saya hadapi saat ini itu kesulitan pada sumber daya karena budaya literasi yang lemah. Kan jujur kita akui bahwa kalau dibanding dengan Thailand, Singapura, India yang gila ya, perpustakaan mereka itu masih berbasis buku ya. Teknologi itu bukan satu-satunya mereka. Budaya membaca mereka bagus. Sehingga saat ini radio di India itu melesat luar biasa ya. Karena main behind the gun-nya itu didukung oleh literasi yang sangat bagus. Cobalah Anda lihat itu. Anda itu lebih banyak tenggelam waktunya di HP dibanding membaca gitu. Maka saya memperoleh realitas. Sebenarnya matinya media itu karena rekrutmen orang-orangnya untuk duduk di belakang mic ya. Hadir di ruang-ruang publik itu dengan all capacity, seluruh kemampuan yang ada, dan itu kan kembali pada otak manusia ya. Nggak bisa apa robot itu menggantikan otak manusia ya. Karena radio itu harus menjawab kebutuhan tidak pada aspek rasionalitas, mewakili karena radio ini bersifat personal ya. Menjawab kebutuhan mereka juga ya. Maka saya yakin ketika aspek itu completely diramu, apalagi didukung oleh survei yang memadai, maka tetap radio itu akan eksis di tempatnya ya. Di tempatnya, karena masing-masing media itu ada tempat. Dan saya yakin kok pada titik itu ada kejenuhan orang. Saya baca tren baru anak Amerika muda itu sudah meninggalkan itu Android sebagian, dia kembali justru pada pola lama karena menganggap dia dikepung ruang pribadinya itu oleh dunia digital saat ini, sehingga tidak ada ruang dia untuk mengembangkan diri dengan bacaan-bacaan, dan privasi mereka sangat terganggu. Itu kan yang kita lihat tidak hanya di Indonesia ya. Kita harus melihat referensi itu yang sifatnya global gitu. Karena kalau itu tidak dijawab, maka benar hadir radio. Dan kembali lagi pada badan regulator yang mengatur semua, KPI, Komisi Penyiaran, itu harus ke depan diisi orang-orang yang kompeten, sehingga izin dikeluarkan itu berdasarkan studi kelayakan yang memadai, tidak hanya aspek modal, tapi aspek man behind the gun-nya itu agar media radio sebagai public domain ya, miliknya publik, itu benar-benar bermanfaat untuk menjawab kebutuhan masyarakat kekinian, bukan masyarakat 30 tahun yang lalu ya. Ini kan tantangan kita itu menjawab perubahan generasi Z, generasi milenial ini, tantangannya makin berat. Kalau dulu itu di konsep setahun itu 2 tahun program itu masih jalan. Bahkan ini bisa 6 bulan. 6 bulan itu harus ada perubahan yang cepat. Maka untuk menjawab kebutuhan itu, saya tidak lagi menangani hal-hal teknis ya. Sepenuhnya K-Radio itu sekarang saya lihat GM-nya itu umurnya 26 tahun sekarang. Saya tidak lagi masuk terlalu jauh pada aspek-aspek kebijakan
yang sifatnya itu lebih dipahami oleh generasi itu ya. Saya lebih pada isi ya, isi siaran agar bobot yang hadir di ruang publik itu menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu aja yang kalau keperubahan saya tidak ada yang tidak berubah dalam hidup. Contoh ya, dari usia muda ke tua itu kan perubahan ya. Jadi sebenarnya perubahan ini sudah kita jalani dalam waktu yang panjang. Berubah, cuma ada orang yang sadar, ada yang tidak ya. Contoh korban yang paling serius itu Akbar ya, itu kan radio fenomenal, sumber dayanya bagus, karena pengelolanya sudah tua, menua dan tidak berangkat dari pemahaman akan media itu dengan baik, ya akhirnya secara alamiah tergusur dan banyak itu di Surabaya radio-radio lama yang terpaksa harus dijual ya dan beralih ke anak muda. Buktinya setelah di anak muda hidup kembali tadi. Ini kan lebih pada menjawab kebutuhan karena generasi Anda dengan generasi saya itu beda gitu ya. Itu Mbak, kira-kira Mbak. Iya Bapak, terima kasih. Bagaimana Mas Febri sudah bisa dipahami dengan jawaban dari Pak Amin? Gunakan mic-nya. Siap, terima kasih jawabannya Pak. Terima kasih, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, monggo dipersilakan. Masih ada banyak waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, menyambung pertanyaan yang tadi yaitu mengenai iklan ya. Menurut Bapak sendiri, apakah iklan di dalam sebuah radio itu penting? Sudah? Sudah, Iya Pak, Mas? itu aja Pak. Saya jawab ya. Penting, karena program itu kan tidak mungkin dibiayai dari kantong kita terus-menerus, lama-lama kehabisan napas. Salah satu bagusnya program, kualitas program, itu kan butuh biaya ya. Program itu butuh biaya, untuk menghadirkan program yang baik itu butuh biaya. Cuma radio tidak semahal TV, karena perangkatnya itu lebih sederhana. Dan sekarang tambahan kamera ya, karena dengan visual radio itu. Tapi apapun ketika ingin sehat dan hadir di ruang publik itu berkualitas, maka kita butuh income karena bisnis ini. Beda dengan RRI yang berpikir separuh itu tetap APBN yang nanggung. Tapi kalau swasta itu kan berpikir banyak aspek. Tantangannya di sana. Ya programmingnya harus bagus, rekrutmen sumber dayanya bagus, teknologinya bagus, dan itu for business semua. Bisnis, tidak hobi. Menggaji karyawannya harus bagus, maka iklan jadi kebutuhan. Dan orientasi ke radio ke depan, kita tidak bergantung pada iklan nasional. Maka kita arahkan membangun bekerja sama dengan unit-unit usaha yang ada untuk tumbuh ya. Kemudian karena pertumbuhan yang pesat, dia akan menjadi income radio dari sisi periklanan. Iklan itu kan tidak harus seperti iklan konvensional ya. Banyak cara mencari duit melalui media agar radio itu tetap sehat. Kemudian hadir di ruang publik karena sehat keuangannya, hadir dengan kualitas program yang mencerahkan. Itu kira-kira, Mas. Iklan jadi kebutuhan mendasar itu ketika ingin bayar gaji karyawan dengan baik dan kualitas programnya baik. Tanpa iklan, koran, radio, TV pelan-pelan akan gulung tikar. Oke? Baik, bagaimana Mas Ato untuk jawabannya? Iya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Makasih balik. Mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan untuk masalah radio pada era masa kini. Oke. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Bapak, dari tadi kan kita membahas tentang problematika dalam penyiaran radio. Yang saya Iya. tanyakan sekarang ini adalah standar dari penyiaran serta etika dalam penyiaran. Begitu saja Bapak. Jadi standar dan etika ya, Iya, benar, Pak. karena radio itu bagian dari anggota PRSNI, maka kalau turunan dari undang-undang penyiaran itu, kalau di koran, kalau di radio itu ada P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran sama standar program siar. Di dalamnya itu diatur dengan ketat semua yang keluar di ruang publik. Kemudian di asosiasi sendiri mengeluarkan aturan tentang standar profesional agar radio itu tidak keluar asal-asalan ya, tapi memenuhi standar tertentu. Itu bagian dari upaya menjaga kenyamanan publik. Dan beda kan dengan koran ya. Koran ini kan tidak ada ranah publik yang dipakai. Jadi kapan Anda ingin dirikan media cetak ya, anytime Anda bisa dirikan. Radio ini kan ada prosedur untuk bisa mengudara ya. Anda harus urusi izin siaran radionya, ISR-nya, Anda harus urus IPP-nya menyangkut konten isi dari siaran. Maka itu semua diatur dalam undang-undang penyiaran. Breakdown-nya ke bawahnya tentang isi itu diatur di P3 SPS. Semuanya menyangkut isi ketika penyiar berbicara di udara, ketika menyangkut pemberitaan itu diatur. Kalau di media cetak itu Mas Agus tahu itu tentang kode etik ya, kode etik pemberitaan, kode etik di dalam liputan itu diatur secara ketat. Itu bagian dari upaya menjaga kenyamanan publik ya. Ada aturan-aturan mengenai liputan konflik keluarga, perceraian, ada liputan tentang kecelakaan yang menimbulkan kengerian. Bagaimana cara meliputnya, memberitakannya. Ada aturan-aturan yang itu ranah privasi ya. Itu di P3 SPS diatur, termasuk di standar profesional. Itu kan bagian dari upaya menjaga ruang publik ini tetap diisi asas profesionalitas dan proporsionalitas itu terpenuhi. Itu sudah diatur semua, dan semua penyelenggara penyiaran itu harus patuh pada itu kalau publik itu agar tetap membutuhkan radio. Kenyamanan dia terjaga, privasi dia terjaga ya. Ada aspek-aspek yang dia harus pahami, mana yang boleh, tidak boleh. Dan itu bersandar pada asas kepantasan ya. Kepantasan itu tidak pengertian bebas itu kemudian nabrak-nabrak standar profesional. Itu kira-kira Mas jawaban saya. Bagaimana Mas, bisa diterima jawabannya? Sebentar, kasih mic-nya ke Mas Zulmi dulu. Mas Zulmi. Ya Bapak, terima kasih. Sama-sama Dek. Dari tadi cowok terus ya, silakan coba mic-nya gantian ke bagian yang putri dulu. Gantian ya Mas Febri ya. Halo. Iya Bapak, monggo Mbak Dela. Baik Silakan, Bapak, silakan. saya akan menanyakan apa yang membuat stasiun radio masih bertahan sampai saat ini? Padahal kan peminatnya sudah berkurang. Terima kasih. Ya betul, berkurang yang pendengarnya pakai radio deh. Tapi bergeser. Radio itu memang di Amerika itu sudah lama, di negara-negara Eropa, di Australia
radio itu sudah tidak masuk di ruang rumah ya. Tidak orang mendengarkan radio di rumah, tapi bergeser ke Android, bergeser karena radio itu juga kawin kan dengan teknologi baru. Dan radio tidak dibatasi ruangnya, tidak dibatasi jangkauannya. Dengan teknologi digital itu, Anda pemilik radio X, misalnya naik haji, Anda bisa ikuti dengan nyaman ketika Anda melaksanakan ibadah haji. Itu kan pikiran yang bilang radio mati ini, yang mindsetnya melihat ukurannya orang yang mendengar radio di rumah. Survei yang saya lakukan membuktikan bahwa jam 6 itu memperoleh porsi tertinggi ketika orang berangkat kerja. Itu kan harus dijawab di Android, anak muda, itu yang terbesar. Karena saya kebetulan punya alat yang bisa mendeteksi pergerakan orang setiap menit itu ya di radio. Kalau saya bilang mati itu ketika tidak dikelola dengan kebutuhan kekinian. Ada teknologi modern tidak bisa tidak digunakan, platform-platform baru tidak segera diadaptasikan. Kemudian orang contoh di radio jarang sekali sudah menggunakan telepon ya, tapi lebih menggunakan alat-alat teknologi modern untuk berkomunikasi dengan pendengarnya. Saya meyakini itu selama perubahan-perubahan itu diikuti dan termasuk rekrutmen sumber dayanya menjawab kebutuhan-kebutuhan kekinian, maka radio itu tidak tergantikan gitu, di aspek ketika orang melakukan perjalanan ke mana-mana pergi itu ketika anak muda, ini kan ada upaya K-Radio sekarang mengembalikan anak muda untuk mendengar radio. Caranya tidak harus langsung mengenal radio ya, dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan misalnya kepiaran, pelatihan memberikan bekal dia untuk jadi MC profesional. Mereka kembali mengenal radio dan mulai paham bahwa sebenarnya teknologi baru itu ada di radio sekarang. Dan alhamdulillah akibat aktivitas itu merubah kontur pendengar. Karena saya tidak suka kalau radio itu dihuni oleh pendengar 60-70-an ya. Karena hopeless, sudah tidak punya harapan gitu ya. Ini kan yang butuh dikembalikan pendengar muda, dan kita berupaya keras untuk itu agar anak muda itu ikut masuk di ruang-ruang. Mohon maaf Bapak, mic-nya ke mute. Iya. Halo Bapak. Mic-nya masih ke mute. Radio didengar di luar rumah, sudah memang. Jadi tidak bisa berharap, dan kita targetnya sejak berdiri yang dibidik memang bukan segmen menengah bawah ya. Yang dibidik itu orang yang mobile, yang hidupnya lebih banyak di mobil dibanding di rumah. Dan itu terjadi saat ini. Yang kedua, kita melihat harga mobil semakin murah ya. Bahwa hampir semua orang bisa menjangkau. Itu dengan pertimbangan matang kita hitung secara bisnis ya. Dan buktinya banyak dokter kalangan profesional yang minded ya di K-Radio itu ikut terlibat di ruang-ruang publik. Saya pikir itu dari saya. Ya, perubahan keniscayaan, nggak ada yang tidak berubah dalam hidup ini. Tapi kan kita tidak boleh gamang akan perubahan itu. Harus dijawab dengan kreativitas, dengan inovasi. Tapi kalau macet otak kita, macet berpikir kita, maka semuanya akan habis. Iya. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Oke. Mungkin ada yang masih mau dipertanyakan? Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan buat diskusi masalah radio pada era kali ini. Jadi radio itu bagaimana Bapak? Saya titip pesan sebelum closing. Nggih. Bahwa Monggo saya Bapak. beberapa hari yang lalu itu baca tentang perkembangan di negara sebelah ya.
itu di Thailand, di Singapura. Saya kebetulan dapat buku baru itu. Kita ini memang mengalami penurunan di budaya baca ya. Yaitu yang saya ini produk bacaan literasi lama ya. Yang saya baca ketika umur 20 sampai 25, 30, umur saya sekarang sudah mendekati 65 tahun. Itu sangat berpengaruh ketika menghadapi perubahan-perubahan yang keras. Itu yang di UIJ, di kalangan anak muda itu butuh dikembangkan. Karena kalau perubahan, iya, bahwa tidak ada yang tidak berubah. Saya kasih contoh, saya yang dulu muda sekarang beralih ke tua. Itu keniscayaan. Tapi kan menjawab perubahan itu kan butuh literasi yang memadai ya. Tidak dengan asumsi, tapi dengan literasi yang memadai. Sehingga menjawabnya juga akan kena sasarannya. Itu ya pesan saya itu aja. Siap, terima kasih Bapak. Oke, baik. Jadi radio itu bukan punah ya, tapi radio itu pada era masa kini masih bisa eksis tergantung bagaimana kita mengolahnya atau memanajemen dengan baik supaya radio itu tidak ketinggalan dengan media yang lainnya. Baik Bapak, terima kasih atas materinya pada pagi hari ini. Saya Zuratul Lailia. Ya. Ya, saya Amin Bawazir. Ya. Terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.